Beberapa hari jelang hari pencoblosan, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing di Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menjadi sorotan karena dinilai sebagai daerah yang potensial untuk mendulang suara. Jelang berakhirnya masa kampanye, tiga pasangan calon presiden wakil presiden yang bersaing dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 kian gencar menyapa masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Tidak ketinggalan Jawa Timur. Dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Poltreking, Jawa Timur dinilai sebagai provinsi penentu dan terpadat kedua dari segi daftar pemilih tetap DPT. Dari statistik, lebih dari 31 juta pemilih atau sekitar 15,5% pemilih ada di Jawa Timur. Selain itu, Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama kian menarik untuk diperebutkan para paslon. Dan hal ini kerap terjadi di setiap kontestasi Pilpres. Jawa Timur pun dianggap provinsi yang paling kompetitif karena bukan merupakan basis salah satu paslon peserta Pilpres 2024. Ada beberapa hal yang penting untuk kita bedah. Pertama, tentu dia menjadi salah satu provinsi yang secara populasi sangat gemuk, ya. Meskipun ada provinsi lain, misalnya Jawa Barat, ya sekitar 17%. Provinsi kedua, secara proporsi DPT jumlah pemilih Jawa Timur adalah terbesar kedua, kemudian disusul Jateng. Nah, poin kedua, secara tradisional di 10 tahun terakhir Jawa Timur juga menjadi salah satu provinsi yang dianggap kompetitif. Dari survei yang dilakukan Lembaga Poltreking pada 25 hingga 31 Januari 2024 di 11 dapil DPR RI di Jawa Timur, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan elektabilitas tertinggi dengan persentase yang fantastis, mencapai 60,1%. Sementara elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di angka 17,2% dan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 14,9%. Dari peta sebaran paslon Capres-Cawapres, berdasarkan kemantapan pilihan pun, didapati strong voters pada paslon nomor urut 1, 15,4%, swing voters paslon nomor urut 1, 15%, sementara undecided votersnya 14,3%. Strong voters pada paslon nomor urut 2, 62%, swing voters paslon nomor urut 2, 59,9%, sementara undecided votersnya 58,1%. Strong voters pada paslon nomor urut 3, 17,4%, swing voters paslon nomor urut 3, 17,1%, sementara undecided votersnya 17,1%. Dari survei sebaran kemantapan pilihan rilisan Poltreking ini pun, didapati pemilih strong voters dan swing voters cenderung kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pilpres tinggal menghitung hari, kepastian mengenai hasil Pilpres 2024 akan dapat diketahui tak lama lagi. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya Lembaga Survei Indikator juga telah merilis survei elektabilitas mereka di Jawa Timur. Dan berikut adalah hasil survei Lembaga Survei Indikator dari survei yang dilakukan pada 18 hingga 19 Januari 2024. Ya, ada sedikit perbedaan dibandingkan survei Poltreking tadi, tapi hasilnya sama. Prabowo Gibran masih punya elektabilitas paling tinggi di Jawa Timur dengan 56,2. Sementara Anies Muhaimin 15,7% dan Ganjar Mahfud 19,9%. Ini menjadi hasil yang cukup menarik, apalagi di Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak kedua populasinya di Indonesia. Dan kita juga akan lihat nanti
seperti apa kemudian alasan dibalik elektabilitas Jawa Timur ini menjadi perhatian. Nah, pemilu presiden memang tinggal hitungan hari pemirsa. Untuk itu, lembaga survei terus melakukan survei demi memperbarui data tingkat keterpilihan capres dan juga cawapres. Nah, hari ini lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru untuk wilayah Jawa Timur seperti kita lihat tadi. Ya, lalu mengapa sebenarnya Jawa Timur yang dibidik dan apakah Jawa Timur ini menjadi kunci dalam pemilihan presiden kali ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Putri, Bapak, dan Mas Burhan. Baik, saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu, Mas. Mungkin boleh disajikan ini apa hasil survei terbarunya, Mas? Ya, Putri, kami baru saja memang meriliskan survei. Periodenya dulu ya, tatap muka pada tanggal 25 sampai dengan 31 Januari 2024. Jadi baru saja, mungkin terpaut sekitar 2 sampai 3 pekan dengan survei indikatornya Mas Burhan. Dengan 8.000 responden, jadi margin of error-nya plus minus hanya 1,1%. Nah, temuannya yang paling utama memang elektabilitas di pasangan nomor 1 itu 14,9%, pasangan Anies Mohaimin, kemudian paslon 02 60,1%, paslon 3 17,2%. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ke trennya, kami melakukan survei terakhir ya, misalnya 5 kali terakhir survei di Jawa Timur itu 3 di awal sekitar bulan Mei, kemudian November 2022, Juni 2023 itu masih Ganjar Pranowo yang unggul. Tapi mulai praksis sejak September bahkan Juni 2023 itu mulai mendekati cross antara Prabowo dan Ganjar sebelum berpasangan. Baik. Nah, tetapi setelah September itu Alfat, menjadi Januari itu trennya naik. Kenaikannya itu dibandingkan September ke Januari dari 40,6% jadi 60%, kenaikannya 20%. Di saat yang sama ada penurunan yang relatif sama juga 20% pada pasangan Ganjar Mahfud. Sementara paslon 1 itu stagnan. Jadi kesimpulannya dari tren 02 mengalami kenaikan yang cukup tajam, bukan cukup tajam, sangat tajam. Iya. 03 turun tajam. Baik. Dan 01 stagnan. Dan kalau dibandingkan misalnya tren kami kan cukup jauh ya dibandingkan September. Kalau mau agak dekat dengan surveinya indikator politik, itu memang ada konsistensi penurunan pada 03. Misalnya kalau dilihat di indikator kan masih 19,9%. Di survei kami 3 minggu kemudian tinggal 17% dan ada penurunan dan ada kenaikan. Kalau di indikator ada 56,2%, kemudian Pak Prabowo dan Gibran itu 60%, ada kenaikan 3-4%. Oke. Jadi trennya itu ya, ada kenaikan yang relatif sama dan penurunan yang sama, yang satu stagnan. Baik. Apa penyebabnya? Ini paling penting. Saya mengisahkan dalam survei kami tadi, 3 faktor Jokowi, migrasi, dan fusi. Faktor Jokowi itu yang menyebabkan, paling tidak kita lihat setelah bulan September, sebelumnya Prabowo di angka 40%, tapi begitu cawapresnya ditetapkan adalah Mas Gibran, dan itu adalah Jokowi Junior, putranya Pak Jokowi, maka ada perubahan yang signifikan. Faktornya menyebabkan faktor kedua migrasi. Apa yang migrasi? Pemilih Mas Ganjar itu eksodus, migrasi besar-besaran ke Prabowo Gibran. Pemilih NU juga sekarang 80% yang terasosiasi NU di Jawa Timur itu 60%-nya ke Prabowo Gibran. Pemilih Pak Jokowi yang approval ratingnya positif lebih 80% itu bergeser semakin banyak ke Prabowo sebelumnya ke Mas Ganjar. Jadi ada pergeseran, migrasi faktornya. Yang ketiga ini sebagai fusi, penggabungan, akumulasi, istilah kita fusi dalam tanda petik, di mana Jawa Timur ini dulu basisnya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi menang, tapi kan tidak mutlak. Ada suara Pak Prabowo juga. Ya. Pak Jokowi di angka 60-an, misalnya Pak Prabowo juga kuat. Jadi penggabungan di Jawa Timur ini, basis-basis Pak Prabowo masih terjaga sebagian besar di tapal kuda, sekarang bergabung dengan bergesernya basis-basis PD Perjuangan yang tadinya ke Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi sekarang ke Prabowo Gibran. Nah, itu juga yang menjelaskan di survei kami sedikit lagi, di subkultur regional 5 itu Arek, kemudian Mataraman, Madura tipis dengan Anies, tapi di luar itu Arek, Mataraman, Tapal Kuda, dan Pantura itu sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran yang sebelumnya masih bersaing ketat. Di Mataraman masih menang Ganjar, sekarang sudah wilayah Prabowo. Di 11 dapil DPR semuanya dimenangkan oleh pasangan nomor 2 kecuali masih kompetitif di dapil Madura terakhir. Di 38 kabupaten kota juga kami melakukan cross tabulasi, cross step,
itu 4 kabupaten di Mataraman, terutama Blitar, Madiun, Kediri itu masih Mas Ganjar unggul. Kemudian Anies berpotensi di Probolinggo dan Sampang, Madura. Di luar itu 32 kabupaten kota dari keseluruhan 38 kemungkinan besar berdasarkan data per hari ini itu unggul Prabowo Gibran. Jadi Jatim sekarang menjadi basis Prabowo Gibran per hari ini. Baik, saya ingin juga meng-cross check dari indikator, Prof Burhan. Kalau Anda merilis survei yang Anda rilis ini juga tidak jauh berbeda hasilnya. Prabowo Gibran juga masih unggul. Tapi pertanyaannya, kenapa Jawa Timur yang kemudian menjadi perhatian dari para lembaga survei ini? Apakah memang sesuai judul kita, Jawa Timur adalah kunci? Apakah jika tidak menang Jawa Timur tidak akan menang secara nasional? Seperti apa, Mas Burhan? Ya, Jawa Timur adalah provinsi kunci yang menentukan pemenang Pilpres secara nasional. Setidaknya kalau kita mengacu pengalaman Pilpres pertama kali dilakukan secara langsung 2004 sampai 2019. Jadi tidak ada capres yang menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur. Jadi capres seperti Pak Jokowi misalnya kalah 2 kali di Jawa Barat, tetapi secara nasional masih bisa menang karena di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah beliau menang telak. Demikian juga zaman Pak SBY. Pak SBY 2 kali sejak 2004 dan 2009 unggul secara nasional dengan mengantongi kemenangan di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini provinsi kunci. Memang dari sisi jumlah penduduk itu tidak sebesar Jawa Barat. Jawa Barat dengan kisaran sekitar 17-18%. Jawa Timur sedikit di bawahnya, sekitar 16% dari total populasi nasional. Tetapi Jawa Timur punya signifikansi elektoral besar karena tadi selain secara nasional menentukan perolehan Pilpres, tidak ada kekuatan yang dominan di Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat hasil pemilu selama ini diperebutkan antara PDI Perjuangan dengan PKB, tetapi secara umum tidak ada yang dominan. Buktinya survei indikator yang dilakukan pertengahan Januari, 2 partai yang selama ini unggul di Jawa Timur dengan kisaran yang sangat tipis itu mulai di-challenge oleh kehadiran Gerindra. Dan saya kira munculnya Gerindra di survei bulan Januari itu tidak bisa dilepaskan dari naiknya popularitas Prabowo di Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Nanti kita akan bedah lagi mengenai hal ini, termasuk mengenai soal tadi ada pembagian strong voter, swing voter, dan undecided voter dengan jumlah-jumlahnya. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Usai jeda, tetap bersama kami di Kabar Petang. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sukses mengobrak-abrik suara partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jawa Timur. Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 itu diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Anies yang sempat berpolemik karena memilih Muhaimin sebagai pendampingnya demi merebut suara provinsi terbesar di Pulau Jawa itu akhirnya sia-sia. Suara PKB di bawah nahkoda Muhaimin sebagai ketua umum dan dengan basis massa terbesar di Jawa Timur nyatanya terbelah. Hampir setengah pemilih PKB memilih Prabowo Gibran, bukan Amin. Hal serupa terjadi pada partai pengusung Amin lainnya, Nasdem dan PKS. Imbasnya elektabilitas Amin melempem jauh di bawah pesaingnya. Data tersebut berdasarkan rilis terbaru 2 lembaga survei, Poltreking Indonesia dan Indikator Politik Indonesia yang memotret elektabilitas para calon pada Pilpres 2024 di Jawa Timur. Poltreking menyurvei 8.000 pemilih dari Jawa Timur yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 1,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka sepanjang 25 hingga 31 Januari 2024. Hasilnya elektabilitas Prabowo Gibran memimpin telak mencapai 60,1%. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya memperoleh elektabilitas sebesar 17,2% dan pasangan Amin 14,9%. Sebanyak 7,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Poltreking juga membedah peta sebaran pemilih para calon berdasarkan pilihan partainya. Temuannya, pemilih PKB, Nasdem, dan PKS, partai pengusung Amin, ternyata terbelah saat memilih Capres-Cawapres.
PKB yang elektabilitasnya paling tinggi di Jawa Timur dengan 24%, ternyata hanya 44,9% diantaranya yang tegak lurus memilih Amin. Sebanyak 42,0% lainnya memilih Prabowo Gibran dan 7,1% memilih Ganjar Mahfud. Nasdem lebih parah. Dari 5,4% pemilih Nasdem di Jawa Timur, sebagian besarnya sebanyak 64,5% memilih Prabowo Gibran, 12,7% memilih Ganjar Mahfud. Hanya 16,2% memilih Nasdem yang mau memilih Amin. PKS pun bernasib sama. Poltreking mencatat, dari 2,7% pemilih PKS di Jawa Timur, hanya 44,1% yang memilih Amin. Sementara 41,9% lainnya memilih Prabowo Gibran dan 3,8% memilih Ganjar Mahfud. Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi menyebut fenomena ini sebagai split ticket voting. Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei di Jawa Timur lebih awal, yakni pada 14 hingga 19 Januari 2024, menemukan data hampir serupa. Temuan indikator elektabilitas Prabowo Gibran menjadi yang tertinggi dengan 55,4%. Sementara elektabilitas Ganjar Mahfud 19,8% dan pasangan Amin hanya 15,5%. Responden yang tidak memilih dan tidak menjawab sebanyak 9,3%. Peta sebaran pemilih para calon berdasarkan pilihan partainya pun hampir sama. Indikator juga mendapati pemilih PKB terbelah. Dari 17,2% pemilih PKB di Jawa Timur, hanya 50% yang memilih Amin. Sedangkan 32,6% diantaranya memilih Prabowo Gibran dan 12,1% memilih Ganjar Mahfud. Sementara itu 2,8% pemilih Nasdem di Jawa Timur, mayoritas 52,3% memilih Prabowo Gibran. 18,0% lainnya memilih Ganjar Mahfud dan hanya 28,4% yang memilih Amin. Di sisi lain, temuan data soal pemilih PKS antara indikator dan poltreking sedikit berbeda. Indikator mendapati 1,7% pemilih PKS di Jawa Timur, 62,3% linear memilih Amin. Hanya 26% yang memilih Prabowo Gibran dan 11,7% memilih Ganjar Mahfud. Burhanuddin menjelaskan surveinya menggunakan sampel sebanyak 810 orang dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan margin of error sekitar kurang lebih 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilakukan.